Ini posisinya makam, makam, makam. Lah aku pas pertigaan Mas, jadi paling makam paling sebelah timur sendiri. Paling timur sendiri pas pertigaan gitu kan. Tapi aku mikir, ini tadi wayang. Aku penasaran loh Mas, udah kemana? Ya sih tak pikir kan kayak gitu. Lampu itu tetap masih ngontak Mas, tetap masih nyala lampu tembak. Udah nyala rokok, aku jalan maju ke depan. Nggak mungkin Mas, jam 2 itu ada anak-anak main petak umpet. Nggak mungkin. Nah bener-bener anak-anak pada main petak umpet. Aku nggak sengaja jalan Mas, karena waktu itu di sini anak-anak di sebelah kiriku itu loh Mas. Itu anak-anak pada petak umpet, terus di sini ada ya bapak-bapak umur 50-an lebih lah, banyak pada bawa sapi. Kan nggak mungkin Mas jam 2 bawa sapi. Terus modelnya bajunya itu nggak kayak diri Mas, kayak kaos, hem, jaket, enggak. Bener-bener ini cuman bebetan putih gitu loh. Jadi nggak cowok, nggak cewek, itu pada gelungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan ojek online. Tentunya ini tidak asing bagi teman-teman ya yang setiap hari menggunakan jasa ojek online, entah untuk transportasi ataupun untuk keperluan yang lain, salah satunya pesan makanan. Nah, dalam pengalamannya tentunya ada yang bekerja ketika malam hari. Nah, ini sering kita dengar ada SMS, atau kalau dulu ya ada SMS gaib gitu, terus kemudian ada order fiktif tanda petik ya. Dan kalau berkaitan dengan transportasi, entah baik di sini dengan motor, dengan mobil, pasti selalu kita kenal ada penumpang gaib. Nah, tanpa berlama-lama kita sudah kehadiran tamu, yaitu Pak Slamet. Iya. Ya, sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Ya, lancar rezekinya. Iya lancar ini Mas. Yo biasa awal-awal tahun lah. Rame ya Pak ya, terutama Jogja. Iya, apalagi liburan kemarin toh Mas, Nggih, rame. Ini udah mulai redup orderannya lah. Nggih. Soalnya kan anak-anak mahasiswa pada libur. Pada libur sampai Iya. bulan depan ya Pak ya. Nggih, kalau mahasiswa udah masuk udah mulai normal. Ya, ini tentunya beliau ini sudah malang melintang nih, pengalamannya banyak, terutama pas malam hari ini. Nggih, kalau soal jalan malam bisa ngalong ya Mas ya. Kalau ngalong nggih Istilahnya ngalong ya Mas. nggih, Pak, ya? kalau istilah driver kan Ngalong, ngalong. nggih, Nah, nggih. udah wah berapa tahun Mas? 7 tahun Pak ya. Ya kuwi kurang lebihnya, tapi mulai fokus bener-bener full ngalong itu 2019 akhir. Oh, Sampai sebelum sekarang. Covid berarti Pak? Udah. Oh, sudah? Udah mulai dilarang untuk kumpul-kumpul, itu udah mulai full sampai sekarang. Full ngalong. Oh ya, pengalamannya ngalong banyak loh Pak, berarti Pak? Selama ini nganter pesanan atau penumpang? Nggih Mas, apalagi di Jogja loh Mas. Ya. Ya kayak Klitih, info Klitih itu oke sih Mas, teman kan kalau kayak Klitih kan nggak nganu ojol ya Mas ya, nggak pernah ganggu ojol, nggak pernah. Cuman kalau ketemu seliringan jalan bareng itu udah biasa. Berarti pengalamannya kalau yang berkaitan hal-hal ini Mas, horor atau hal-hal gaib sejauh ini yang paling berkesan, mungkin bisa sharing cerita-cerita. Kalau kayak gitu ki, aku selama ngalong ya Mas ya. Okay. Yo perjalanan sing bener-bener iku panjang itu satu, cuman kalau misalnya sakles ketemu sering, cuman kalau bener-bener yang perjalanan sing ada ceritanya panjang itu satu. Itu awal-awal pandemi. Nggih. Di tahun 2020 awal Udah ya? 2020. Waktu itu istri saya udah ngandung sekitar hampir 3 bulan, hamil muda. Iya. Istri saya kan kebetulan dulu usaha kuliner sama ikut counter ya Mas ya. Iya. Nah udah dilarang kan nongkrong, akhirnya nggak beroperasi lah. Akhirnya saya terus dulu sering bantu usahanya istri. Udah mulai tutup toh Mas. Nah, terus saya fokus di ojol itu mulai awal pandemi. Mas, ada ngalong itu ya Mas? Nggih, Ya, Pak, ya? udah full. Kalau dulunya enggak Mas, kadang
malong, kadang siang, kadang ngalong. Tapi kalau aku banyaknya malam. Oh jalan. Nggih. Berarti start dari jam berapa Pak? Habis sholat isya sampai sholat subuh. Oh berarti hitung aja jam setengah 8 Nggih. sampai jam 5. Nggih, pokoknya udah as-sholatu khairum ya udah sholat. Udah selesai. Nggih. Nah ini selama pengalaman itu mungkin bertemu dengan penumpang makhluk gaib atau pernah masuk kemana mungkin ke kuburan atau apa kan karena sering kita dengar kan kayak gitu Nggih. ya Pak ya. Iya. Cerita-cerita dari yang selama ini mungkin viral atau yang sering kita dengar. Gitu. Kalau penumpang ya Mas, Nggih. itu satu Mas yang Iya. sampai sekarang nggak pernah tak ceritain ke bahkan istriku sendiri ya. Iya, Karena iya. istriku kan ngomongnya Pikiran. nggih, mikir terutama khawatir keadaan suaminya di jalan gitu kan. Itu pengalaman satu sing bener-bener tak nggo pelajaran lah. Terus aku ngerti gambaran ternyata kayak gitu kan. Itu awal-awal pandemi itu kan. Itu awalnya itu Mas, karena pandemi itu jarang order ya Mas ya. Jadi aku sebenarnya prioritas di GoRide. Tapi waktu itu dapat orderan GoFood dari Kota Gede nganter ke Pasar Ngipe, daerah Pleret Bantul. Nah kebetulan gerimis ya Mas, awal-awal pandemi itu kan gerimis. Awal tahun 2020 lah. Nah karena kalau gerimis itu kan orderan kalau waktu normal kan kenceng Mas. Iya. Tapi karena pandemi kan sepi Mas ya. Karena ada orang nggak bepergian, orang minim untuk pengeluaran. Akhirnya saya neduh Mas. Habis nganter food, neduh. Ya mau ke Terminal Giwangan jauh, mau ke Ketandan juga jauh waktu itu daerah Ponorogo. Akhirnya aku neduh di pos Kampling. Nah kejadiannya awal itu Mas. Nah pas awalnya Mas, aku duduk ya Mas, tapi pakai mantol, biasa pakai mantol. Kalau jam-jam segitu sering Mas di sana lewat Andong. Andong masih tahu kan yang di Malioboro itu kan. Tapi waktu pandemi kan jarang beroperasi. Orang sana banyak, jadi pulang dari Malioboro itu 1, kadang 3, kadang 4 gitu kan. Arah balik dari Malioboro. Tapi karena pandemi mungkin jarang ya Mas. Jarang. Aku pas di belakangnya waktu itu. Nah, dia jalan, terus aku neduh Mas kan, gerimis kan. Nah, sambil nggak perlu nganu jalan lah, soalnya gerimis nunggu orderan. Nah, waktu nunggu orderan di pos Kampling itu posisi aku menghadap ke timur. Gini. Lah, pas aku duduk, ono mbak-mbak kuwi Mas. Nggih. Duduk. Dia ngomong, "Pak, saged tukek kula." Teng pundi nggih, Mbak? Bakalan, Mbak Rejo, Bakalan gitu kan. Aku nggak asing Mas. Nggak asing. Lah terus mikirku ya Mas, mikirku kan dia turun dari Andong, mau pakai baju yang bawah jarik, terus atasannya itu lurik-lurik hijau Mas, tapi nggak pakai pundi. Kalau pakai pundi kan kayak orang hajatan, itu nggak benar-benar digelung gitu kan. Sama ini pakai apa Mas, selendang orang yang pakai bawa tenggok itu loh. Iya. Aku kan nggak ngubris Mas, kalau itu nih paling ya wong turun dari Andong gitu kan. Tambah Rejo Bakalan. Nah, pinten Pak gitu kan dene. Aku kan lihat aplikasi di customer waktu itu 53.000. Aku nariknya kan nggak mahal Mas, soalnya kayak wong desa ya. Ngapunten ya, saya sebut orang kampung gitu kan. 60 Mbak. Nah, waktu dia naik, aku kan mau lewat ke jalan arah Jalan Wonosari Mas. Nah, dia naik. Tak tanyain, ada acara apa Mbak? Ada hajatan Pak, wayangan Ki Ageng Sekar Alas gitu kan. Aku kan nggak paham Mas dalang-dalang gitu kan, aku nggak seneng wayang. Nah selama perjalanan kok nggak pakai gokar Mbak, gerimis kayak gini. Nah terus dia nggak Pak, bar itu semula itu Mas tak ajak ngobrol udah nggak nyambung. Terus aku kalau maaf Mas, bukannya aku nganu ya, bukannya sok ya Mas. Jadi kalau bawa penumpang cewek aku nggak ke depan. Agak dikasih jarak ya Pak ya? Jaga jarak. Takutnya kalau nganu kan bahaya di rating tuh Mas, kalau nampel-nampel gitu kan. Aku agak ke depan gini ya. Nah setelah itu tak ajak ngobrol, punya saudara Mbak, dia udah nggak jawab Mas. Nah awal mula aku mikir penumpang itu Mas, itu di lampu merah Ketandan. Ring road. Nah, ring road Wonosari itu loh Mas.
berhenti, kan aku mau lurus mas. Mau lurus itu nanti tembusnya di Bonbin. Nah, berhenti toh mas lampu merah. Padahal jalanan sepi mas, gerimis kan, jam segitu toh. Ada driver dari kiriku itu nanyain, Pak, on apa off? Off bro, off, garap offline. Gitu. Offline apa? Penumpang. Long trip bengi-bengi ya aku bilang. Seneng kan mas kalau dapat order long trip gitu kan. Gosen apa go ride gitu kan dia. Penumpang. Dia cuman diem liatin aku terus jalan kenceng mas, padahal waktu itu lampu masih merah. Ya aku ya biasa toh mas, mungkin dia ngejar orderan. Yeah. Aku jalan lagi mas, aku nggak berani lewat ring road. Karena waktu itu kan genjar-genjar kelitih mas, di ring road, apalagi ring road timur ya. Jalan Wonosari, Merbah dan lain-lainnya. Aku berhenti lagi di SGM. SGM aku ambil kanan mas. Nah, pas di SGM ada lagi waktu itu driver Grab. Tanya mas, piye pak kahanane orderan beniki? Ya wis ngene iki lah, jelang-jeling aku. Lagi ya arep balik apa lanjut? Saya tak ngaterke penumpang offline, gitu kan, manualan. Dia cuma liatin tok mas, liatin aku sama barang pak, penumpang. Terus dia gas gitu mas. Nah, yang ketiga itu pas di UIN. Di UIN itu kan lampu merah nggak berhenti mas kalau kita langsung ke kiri. Nah, namanya driver kalau malam kan saling sapa, din gitu kan, klakson. Setelah itu berhenti di lampu Gejaya. Satu lagi mas, tanya lagi, kayak gitu persis. Tapi dia cuma liatin aku tok, barangnya, antar barang kok, oh, enggak, penumpang. Terus dia les langsung pergi gitu aja driver. Nah, yang keempat mas, itu pas neng Monjali. Aku nggak baca map mas, soalnya aku apalah jalan, apalagi Tambak Rejo Bakalan gitu kan. Itu wis kono kae gitu kan, di luar pikiran karena kalau malam sering baca map kan bahaya di jalan mas, dikit-dikit lihat map gitu kan. Nah, yang terakhir di Monjali, aku kanan. Sama mas, pertanyaan pun sama, dia juga, oh ya wis pak gitu. On apa off gitu, orderannya piye, pecah urung orderannya, belum. Terus dia lurus, aku nganan. Nah, pas di SMP 4 Ngaglik Jalan Palagan. Kalau kita ke Bakalan Tambak Rejo itu kita ambil kiri. Nah, pas aku ambil kiri nggak nganu mas. Ini kan dia nggak mau tak pakein helm mas, karena mungkin dia gelungan ya. Helm tetap tak taruh di depan gitu kan. Nah, masuk di kampung daerah situ itu jalanan benar-benar rusak. Karena aku naik gini kan aku dari awal nggak pernah lihat spion mas, apalagi malam kan sepi ya mas ya. Begini. Lah waktu itu dapat kubangan air mas. Duh, gitu kan. Aku ngomong sama penumpang kalau ada kejadian apa ngerem dadak selalu bilang, maaf mbak, ngapunten nggih mbak, diem. Nah, aku kan karena kubangan itu dok gitu kan mas, spion kan anjlok, turun, dek gitu kan mas, kayak klek. Lah aku terus benerin, astagfirullahaladzim, aku langsung gini mas, astagfirullahaladzim itu aku langsung gini, langsung mulai merinding kan, kejadian waktu itu. Aku terus tetap nggak panik mas, soalnya udah deket nih loh. Nah, karena penasaran deket situ, ya hampir deket tujuannya itu mas, ada jembatan Dapuran Pring gitu kan. Nah, ada polisi tidur, tak coba lagi, bener, spion saya anjlok dua-duanya malah. Tak benerin lagi, aku langsung nyebut astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tapi nggak tak sebutin mas, cukup tak batin, aku tetap jalan. Kurang lebih ya 300 meter lah. Pak ngandap mriki, Pak turun sini gitu loh. Oh nggih. Itu pas posisinya pertigaan mas. Jadi pertigaan dari sini gini. Aku kan dari timur mas. Nah, lah kampung Bakalan itu ke sana, Tambak Rejo ke sini, pas pertigaan. Dia turun. Pak pinten. Yang awalnya aku bilang 60, aku bilang 80 mas. Karena apa mas? Beda nih pak ya? Bukan, orangnya nggak asik kan. Diajak ngobrol aku mungkin, nggak asik, nggak enak nih mas. Kalau asik kan malah aku ditambahin tip, ini nggak bakalan ditambahin tip, aku mikirnya gitu kan.
Dia turun, niki Pak, dia ngasih 100.000 Mas. Lah malah sekedap Mbak kembalian nih. Aku kan sakuku di sini Mas. Nah, udah Pak kagem ngopi. Oh nggih Mbak, matur nuwun Mbak, makasih. Nah, waktu aku nurun ke Mas, iki Mas bener-bener wong rame banget iki. Di lokasi itu Pak? Iya. Wayangan Mas, ada orang. Yus kayak tontonan gitulah, penuh tontonan lah, wayang orang banyak lihat wayang. Tapi enggak kayak wayang model sekarang yang bener-bener lampunya kencar-kencar gitu kan. Lah aku kan enggak gubris Mas. Yang penting aku bayaran gitu kan. Nah, aku balik Mas. Lewat jalan yang tadi yang di kandang sapi kelompok, terus yang aku kena polisi itu kubangan tadi. Aku balik. Kalau aku ke Jakal, jauh Mas. Jelas ada orderan di sana ya, food itu jelas ada. Gorek pun paling dikit lah. Lah, tapi aku nombok bensin Mas. Jauh soalnya di UI itu. Nah, aku ini udah jam 1:30 gitu Mas, 1:30. Aku dapat penumpang itu belum pecah orderan 1:30. Nah, ke terminal Degung, lampu merah Degung SCH itu Mas, kan di sana jelas turunan bis. Ke sana aja lah. Jadi aku tetap balik Mas, belum ada 500 meter. Aku balik. Waktu aku balik Mas, kan aku pakai lampu tembak ya, lampu tembak gitu. Udah nggak ada wayangan. Di belakang tadi. Yang aku nganter tadi Mas, yang semula ramai banget itu nggak ada wayangan Mas. Sama sekali bener-bener. Ini posisinya makam. Nah, aku pas pertigaan Mas, jadi makam paling sebelah timur sendiri. Paling timur sendiri pas pertigaan gitu kan. Tapi aku tuh karena motor metik kan standarnya mati Mas. Tapi kontak nggak mati, lampu nggak mati. Aku buka jok Mas, ngopi dulu Mas, dingin loh. Habis kehujanan ngopi, ngerokok Mas walaupun gerimis ya, dingin, ngerokok Mas. Tapi aku mikir, ini tadi wayang. Aku penasaran toh Mas, lah pada kemana? Ya sing tak pikir kan kayak gitu. Lampu itu tetap masih ngontak Mas, tetap masih nyala lampu tembak. Udah nyala rokoknya, aku jalan maju ke depan. Nggak mungkin Mas, jam 2 itu ada anak-anak main petak umpet. Nggak mungkin. Nah, bener-bener anak-anak pada main petak umpet. Aku nggak sengaja jalan Mas, karena waktu itu di sini anak-anak di sebelah kiriku itu loh Mas. Itu anak-anak pada petak umpet, terus di sini ada ya bapak-bapak umur 50-an lebih lah, banyak pada bawa sapi. Kan nggak mungkin Mas jam 2 bawa sapi. Terus modelnya bajunya itu nggak kayak yak dewe Mas, kayak kaos, hem, jaket, enggak. Bener-bener ini cuman bebetan putih gitu loh. Jadi nggak cowok, nggak cewek, itu pada gelungan. Mirip kayak orang dulu itu loh Mas. Kayak ketoprak itu Pak. Kolosal. Kayak ketoprak. Kayak film-film pendekar gitu Mas. Aku tambah penasaran Mas. Nah, waktu kuwi lewatnya ini, padahal aku nggak mau lewat situ Mas. Kalau ke Degung nanti tembusnya jalan GTA, Gria Taman Asri itu kan. Karena orang-orang itu pada bawa sapi nyebrang, aku lampu belum tak matiin, tapi terus tak nyalain. Aku jalan Mas, tapi aku masih lihat anak yang petak umpet, orang yang bawa sapi nyebrang jalan bawa sapi, ada orang duduk di sini tuh kayak kebon, tapi bener-bener kebon nggak ono tembok-tembok gitu Mas. Orang ya pada ngobrol, tapi bukan wayangan yang tadi. Nah, setelah itu aku kan jalan Mas. Ini ada bapak-bapak duduk di batu kayak kotak gitu, tapi dia menghadap ke barat, sedangkan saya kan jalan ke barat. Karena orang Jawa itu kan punya unggah-ungguh Mas. Amit nyuwun sewu dari Langkung gitu kan. Nyuwun sewu Pak dari Langkung. Dia duduk menghadap ke barat. Terus aku lewat aja gitu loh Mas. Udah nggak ada kejadian. Tapi waktu pertama aku setelah balik mau ke Degung itu Mas, yang tak pegang pertama itu malah duit Mas. Soalnya aku baru dapat cash-cashan itu kan. 100 tadi itu. 100.000 itu. Soalnya kan sebelumnya saldoku minus, jadi dapat orderan itu non tunai GoPay terus. Jadi nggak dapat cash karena saldo minus. Yang tak pegang itu langsung aku ambil saku. Masih Mas 100.000. Masih. Terus saya masukin lagi, terus aku ngelewatin orang yang bawa sapi, anak-anak pada petak umpet. Anak-anaknya itu gini Mas, pakai celana pendek cukup ditali. Oh, kayak cawat gitu Pak? Nggih. Oh. Ya, tapi cilik-cilik Mas. Orang tapi itu. ada rambut gitu Pak? Apa
apa enggak? Ada yang cewek cowok apa? campur mas, campur. Terus kalau yang bapak-bapak itu mas, jadi kayak putih gitu ya mas ya, tapi ini dibebetin. Kesini malah nggak pakai kayak itu baju. loh mas, kayak pandai besi, bukan pendekar-pendekar Iya, gitu. yang bikin keris sempuh tuh. Tapi nggak pakai baju tapi gini tuh ya Pak? Nggih, Selempang, dibebetke, nggih. selempang Nggih, ini kan mas. Tapi ada yang gondrong, nggih. ada yang digelung, cowok, cewek itu digelung gitu loh mas. Tapi benar-benar jembat. Lah setelah itu aku kan nunggu turunan bis. Turunan bis kan biasanya jam 3:30 sampai apal mas. Jadi stasiun jam sekian, terminal jam sekian aku apal, walaupun pandemi kan. Sampai Denggung itu di selatan lampu merah di tukang jok itu mas, masih gerimis. Yang tak ambil tetap duit 100.000 mas. Soalnya aku belum bawa uang, nanti buat istriku gimana? Tak ambil mas, masih. Karena aku takut toh mas, tak beliin pertalite di Pertamina Mulungan Jalan Magelang itu mas. Isi bensin. Padahal sebelumnya masih penuh mas, aku cuman baru dapat penumpang itu kok. Cuman habis 14.000, padahal penuh, ngapain diisi mas? Cuman aku takutnya kalau berubah atau apa mas, gitu ya, soalnya kalau lihat film itu loh mas, wah berubah daun gitu kan, aku takut toh mas. Tak ambil, tak beliin pertalite habis 14.000. Terus aku beli rokok mas, sampai rumah enggak di habis Pertamina itu di dekat gereja Melati aku duduk mas. Iki mau kejadian itu mendekati jam 3. Jadi aku malah nggak fokus nunggu turunan bis mas. Kejadian opo? Aku neduh mas. Terus aku, mending ke terminal Jombor. Yang jelas ada orderan. Kalau nggak dapat McD ya dapat turunan bis gitu kan. Sampai sana masih mikir mas. Kejadian opo? Kok kayak ngono? Nah, wes nggak ambil pusing mas. Tetap soalnya itu pikirannya wes nggak karu-karuan, nanti nggak fokus toh. Aplikasi tak matiin, aku pulang. Itu aku kejadiannya malam Kamis mas. Kamis itu berarti Rabu malam, Pak? Nggih, Rabu malam, tapi aku waktu dapat penumpang udah Kamisnya. Nah, itu waktu malam Jumatnya, Mas. Aku tetap jalan, tapi nggak sampai full. Masalahnya soalnya aku masih mikir, Mas. Nah, wah nggak usah pulang. Yang penting ada duit. Waktu pandemi udah dapat 75, 80 udah pulang. Nah, pulang, Mas. Lah, Jumatnya, Mas. Jumat siang aku habis sholat Jumatan. Aku ngebuktiin waktu dapat penumpang sama pengantaran itu mas, si mbak-mbak tadi. Aku ke tempat yang aku dapat penumpang mbak-mbak itu. Bener mas, ini pos kamling, keramik gitu mas. Lah pas di belakang, tapi agak ke belakang gitu mas. Ini kayak ada sumur gitu kan. Ini sumur, ini kayak pos kamling. Pas belakang saya itu nggak tahu kalau aku makan. Nah, makamnya makam baru? Umum mas. Oh campur makam Pak? Umum nggih, di daerah Potorono itu. Nggih. Umum. Aku cuma nyebut, tapi aku heran itu sama istriku mas. Kenapa kok waktu video call jelas video call lah, kameranya kan di belakang mas. Iya. Kok nggak ngomong kalau makam sama aku mas? Kan aku malam sempat video call sama istriku. Kalau makam kan aku mestinya pindah tuh mas. Iya. Masuk makam dipakai buat makam. Nah, aku langsung nyebut mas, astagfirullah. Ternyata malam itu aku ngetem di makam. Nah, kayak pos kampleng kok mas, merah ada gambar gitu kan? Iya. Mikirnya kayak posko gitu kan? Astagfirullah, ternyata makam. Lah masih penasaran aku di sana. Hari itu juga mas aku langsung ke tempat tujuan. Ke tempat wayang itu pak? Enggak. Iya. Nah, ke tempat tujuannya itu di dusun Tambak Rejo Bakalan itu mas. Nah waktu di Tambak Rejo Bakalan, loh. Iki yo makam. Tapi aku tak penasaran mas, tetap masih penasaran. Aku kalau selama itu nggak serem gitu kan, aku tetap tak lanjutin mas. Wong mukanya biasa, wongnya malah cantik kayak Putri Solo mas, cantik banget. Halus itu pak orangnya. Wah mas, ganggunya pokoknya itu. kayak orang keraton. Muda mas, nggak sampai, paling umurnya belum ada 25. Iya. Tinggi, dhuwur, kuning, langsat gitu mas. Cantik mas, cuman dia pakai cuman pakai selendang di sarung gitu, tapi pakai baju mas kayak kebaya lurik-lurik hijau gitu kan. Setelah aku sampai makam, yang tempat antar tadi mas, tempat tujuan, loh, iki makam. Lah aku ke arah ke SCH itu mas, aku tetap tak turun, tapi aku tetap jalan pelan. Loh, jadi makamnya itu ada 3 mas, 1,
Yang ini paling depan di pinggir jalan, terus ini agak ke depan, ini agak ke belakang, ini agak ke belakang. Jadi 3. Cuman beda, kalau yang pertama itu gede umum, yang kedua itu gede tapi lawas, yang ketiga itu kecil Mas. Kecil tapi makamnya beda. Itu benar-benar kayak stupa Candi Borobudur. Ada 5 kalau nggak salah 4. Nah, waktu aku masih penasaran karena wayangnya tadi, aku tanya orang yang baru nyopotin panen kacang itu loh, Mas. Medhiki kalau cara Jawa nih, medhiki kacang. Pak, nderek tanglet. Dereng dangu yang berikan wayangan. Wayang sopo, Mas? Ya mboten, malam Kamis niku wonten wayang, Pak. Wayang apa, Mas? Wayang sapa-sapa dalangi gitu, Pak. Kemarin aku nganter orang hajatan katanya wayang itu yang bikin acara Ki Ageng Sekar Alas. Aku langsung ditabok pundake, Mas. Begitu tok. Terus dipegang tanganku, "Mang jenengan tumut kula. Masih ikut saya," gitu. Persis, Mas. Diajak masuk nggak ada, Mas, 30 meter nggak ada. Ada plan putih, tiang, ini kotak, Mas, kurang lebih nggak ada 5 meter persegi itu. Di dalam itu ada stupa kalau nggak 4, 5 kalau nggak salah. Tapi ada yang kecil-kecil gitu loh, Mas. Tapi paling gede kalau nggak 4, 5. Aku waktu nyebutin hajatan Ki Ageng Sekar Alas tuh malah ditunjukin plan. Makam Ki Ageng Sekar Alas. Nah itu, Mas, kejadian aku yang bikin sampai sekarang nggak pernah cerita ke istriku juga. Malah diceritain temanku. Itu yang perjalanan paling panjang yang aku bawa penumpang. Jadi kesimpulan selama aku perjalanan itu loh, Mas. Udah, Mas, motor itu nggak ngesok. Kalau bawa penumpang kan ngesok, Mas. Itu jangan bener-bener enggak. Enteng gitu Pak. Enteng, Mas, bet-bet Bawa sendiri ya. Makanya waktu dapat kubangan air kayak di jumping kayak gitu, kok nggak bawa penumpang. Tapi emang waktu dari awal dia diajak ngobrol nggak asik, Mas, orang. Nggak asik. Kalau dapat penumpang kan cerita dengan tujuan ya, Mas. Aku kalau jalan malam dapat penumpang itu kan selalu tak ajak ngobrol kayak basa-basi supaya dia itu nggak ngantuk. Apalagi perjalanan jauh ya, Mas. Takutnya udah ngantuk, tak diemin malah kayak orang marahan itu kan jatuh tuh, Mas. Apalagi habis perjalanan jauh, ngantuk, capek gitu. Makanya tak ajak ngobrol dari awal udah nggak enak. Belum sampai jalan Wonosari itu, Mas. Habis itu aku diem gitu. Yang penting aku cewek tak jaga jarak gitu aja. Nah itu, Mas. Nah kesimpulanku ternyata kehidupan orang dulu itu kayak gitu. Kesimpulanku seperti itu loh, Mas. Jadi nggak pakai baju, gelungan, terus cuma dibebetin gitu aja. Itu, Mas, perjalanan. Penggambarannya ya Pak ya. Gimana? Penggambarannya orang lampau gitu. Cuman bedanya gini, Mas. Waktu aku lihat anak-anak pada peta umpet, sama orang bapak-bapak itu, ada ibu-ibu yang kumpul di sini bawa sapi gitu. Itu beda, Mas, kejadiannya malam sama waktu aku datang. Kalau malam itu bener-bener kayak lapangan luas gitu, kayak kebun jembar gitu kan. Kosongan gitu. Kosong, Mas, bener-bener kosong. Tapi setelah aku datang di hari Jumat setelah sholat Jumatan, itu bener-bener bangunan makam semua. Bener-bener kalau bambu-bambunya masih, Mas. Cuman jalanan kan waktu malam itu aku bener-bener biasa. Cuman kalau ini bener-bener lapangan luas tapi tanah ya, Mas ya. Setelah aku Jumat itu datang udah nggak ada lapangan, nggak ada pohon gede-gede. Soalnya yang aku lihat, yang masih aku ingat, Mas, kejadian itu ada pohon gede, pohon gori, Mas, kalau orang Jawa, nangka itu. Nangka. Gede-gede itu, Mas. Kayak muteri daerah situ, Mas. Tapi setelah aku siang udah beda semua. Udah hilang. Udah nggak ada. Itu Pak, yang ada aktivitas masyarakat itu makam lama atau makam baru? Yang 3 itu di tempat tujuan, Mas. Kalau yang baru itu yang timur. Oh. Terus yang agak ke tengah itu di belakang bambu itu makam lama, Mas. Udah pada rusak gitu, tapi gede, Mas. Luas. Nah, terus yang terakhir itu, Mas, Ki Ageng Sekar Alas itu, Mas, itu makam Buddha. Cungkup gitu, Pak. Tapi bukan, Buddha, Mas, ya? bener-bener kotak. Oh. Tapi di dalamnya itu kayak candi itu. Oh, ada setupanya. Kalau nggak salah 4 atau 5, tapi ada yang kecil-kecil gitu kan. Ngelilingi gitu, Pak? Hah? Ngelilingi di pojokannya, terus yang tengah itu ada yang utama. gede 1, terus ada 4 atau berapa gitu. Oh. Iya. Kalau waktu itu jenengan sempat tanya siapakah beliau gitu? Yang waktu aku bapaknya Jumat. yang jebol kacang itu.
Nggih, yang nyopoti kacang itu loh, Mas, medhiki kalau orang Nggih, Jawa. medhiki. Lah aku terus diajak ke situ. Ini loh, Pak. Makamnya. Dikasih malah ditunjukin pelang. Oh. Jadi Arahnya. waktu dia udah balik ke mediin kacang lah, Mas, aku masih penasaran. Motor masih aku parkirin kan. Iya. Tak ubengi, Mas, tak puterin tempat itu. Soalnya beda banget sama malam itu. Beda banget. Kalau itu pagelaran ya Pak ya? Bener-bener orang rame, tapi itu yang timur loh, Mas. Iya, iya, iya. Kalau yang timur itu wayangan. Iya, iya. Kalau aku waktu ke barat yang jadi udah dapat setengah makam yang tengah. Itu udah ada orang bawa sapi, Ya, ada isinya PKK aktivitas. gitu. Kayak orang-orang dulu gitu loh, Mas. Iya, iya. Ya cuman nggak pakai baju gelungan kayak gitu, kayak ya itu kayak pandi-pandi gitu, Iya, tukang iya. keris. Film-film kolosal Pak ya? Mirip film banget. zaman dulu ketoprak Nggih, itu ya. nggih. Tapi aku nganu, Mas, setelah ngelewatin itu kan ke sana ada pohon kayak gede kayak sukun, kluweh itu ada jembatan ya. Iya. Setelah itu nggak ono apa-apa. Jembatan kosong. Jembatan Setelah jembatan baru normal lagi Pak. normal, Mas. Iya, iya. Tapi aku nggak pikiran balik loh, Mas. Iya, iya, iya. Soalnya aku sebatin, soalnya aku balik mau kayak gitu nggak mungkin. Iya. Nah, itu Mas. Ini uangnya masih ada Pak? Yang Wow, 100.000? enggak, Mas. Udah dibelanjakan bensin tadi? Udah, tak pakai beli bensin. Awalnya tak pakai beli ke pom. Ya, beli rokok, terus Terus udah dipecahke ya? Enggak. Iya, iya. Tapi pagi nggak tak kasihkan ke istriku, Mas. Soalnya aku masih penasaran. Wah, besok aja lah. Lah setelah hari Jumat tak ditelesepin deket KTP SIM itu. Masih. Yang susuan itu Pak? Nggih. Anu kembaliannya ya? Enggak balik opo ngono ora, Mas. Oh. Makanya aku sih tak yo kalau nganter jauh rugi no Mas malih ngono. Yang penting kan duitnya masih utuh ngono lho Mas, Iya. tak pikir gitu. Iya, iya. Itu gini sih Pak, kalau kaitannya sama jenengan itu sebenarnya begini, kalau di alam sana ya, di dimensi gaib itu, mereka itu juga tetap butuh hiburan. Terutama wayang, terus kesenian ketoprak atau musik-musik jatilan misalnya gitu. Tapi wayang itu yang paling sering Pak. Nah ini beliau adalah salah satu dulu ketika masih sugeng ya, salah seorang dalang besar yang itu kesohor sampai kemana-mana. Nah lokasi tempat dengan ngambil pertama itu, saya melihat di situ memang ada seperti ini ya, pemukiman gaib gitu, yang memang undang beberapa dari tempat-tempat yang lain. Jika yang biasanya lokasi tidak akan jauh dari sungai biasanya, jadi walaupun itu sungai kecil Pak, pasti akan ada di situ, dan rumpun bambu atau pohon-pohon besar di situ. Kalau yang aku dapetin itu bener-bener pinggir jalan, Mas. Pinggir jalan persis ya Pak? Persis, Mas. Jalan kalau lurus ke Jalan Wonosari, kalau balik ke Jalan Pleret. Jalan Pleret sebelah sini itu Pak? Nggih, Iya. jadi kalau lurus nanti tembusnya pas lampu merah Jalan Wonosari tapi sebelum ke Tandan. Yang masih ke timur. Iya, Wioro. Wioro paling iya, Mas. iya. Nah, kuwi. Iya. Jadi gini Pak, memang ada di satu prosesi hajatan besar, dan jenengan diminta untuk suruh mengantar, dan untungnya tidak menolak pada waktu itu. Tidak ada menolak ya, karena ada di beberapa kasus yang pernah saya temui, entah di sini adalah sopir taksi atau orang yang hanya jalan, termasuk saya pun juga pernah mengalami kejadian yang hampir sama dengan jenengan. Itu nek dinunuti nggak apa-apa, jalan aja, sepenting nggak nyelakain kita. Karena mereka entitas itu minta bantuan, dan biasanya setelah kita berhasil mengantar, karena ini kan hablum minalam Pak, Nggih. hubungan kita dengan sesama semesta, alam ciptaan Tuhan yang sama, akan menemukan hal-hal positif atau baik. Kalau orang yang mungkin berjualan, misal jualan bakso, Nggih. nganter atau biasa, akan dapat rezeki berkelimpahan Bener, Mas. setelah itu. Bener. Gitu. Nah, yang jenengan masuki itu, yang tadi ada pesta satu hajatan besar, karena yang disarikan di situ adalah seorang yang besar, masuk ke dalam portal dimensi gaib. Jadi memasuki dua portal. Pertama portal hajatannya, yang kedua portal kampung gaib Pak. Di mana tempat jenengan yang pertama nganter di situ ketika ada satu hajatan yang besar, saya mencoba flashback dan melihat itu mengundang banyak ini ya, banyak hadirin dari seluruh Jogja kalau saya lihat malam itu gitu, karena masuk dalam kemis, entah di sini kemis Wage atau kemis Pon atau Nggih, apa, lupa aku teman. Malam Kamis itu, Mas. ada masuknya. Nah itu ngundang Pak, ngundang, karena orang yang sini itu kayak orang nyumbang sebenarnya. Perlu diketahui sebenarnya itu, karena jenengan kan hanya nganter Pak, sebenarnya ada satu prosesi hajatan besar, yaitu ada pernikahan gaib.
Jadi ada yang menikah, kemudian ngundang Ki Ageng Sekar Alas untuk pentas. Nggih. Nah, beliau yang jenengan datang itu adalah orang yang mau Ki Ageng hajatan. Sekar Alas itu yang punya hajatan, Mas. Oke, jadi yang ini Pak, yang dalam artian gini Pak, hajatan besar, nikahan gaib. Beliau ini kan boleh dibilang satu ini Pak, satu dalang besar tapi sudah sangat jauh, sudah sangat sepuh, atau yang dibilang babat alas daerah tersebut. Jadi sebagai punten yang disepuhkan, yang dituakan. Titik awal pertama Pak, Cikal bakal Cikal gitu bakal, kan. Iya, nggih. waktu saya baca ya cikal bakal. Cikal bakal beliau yang babat alas ketika tempat ini masih benar-benar hutan dulu. Nah, saat beliau dulu menjabat ataupun menjadi seorang dalang, itu sudah kesohor. Bahkan beliau juga boleh dibilang tidak hanya dikenal di alam nyata, tapi juga alam gaib. Ketika beliau wafat, secara memori atau secara energinya itu kan masih meluas Pak, karena dalang itu pun layaknya seperti seorang empu, memiliki satu kewaskitaan. Setelah wafat pun karismatiknya, karomanya itu masih tetap disegani dan masih pentas Pak sebenarnya sampai hari ini pun di sana. Nah, ketika ada hajatan ini, beliau yang daup ageng istilahnya Pak ya. Entah maaf yang tadi sini menikahkan keturunannya ataupun menikahkan kurin kodamnya yang dulu menjadi pegangan atau perewangan beliau, itu ngundang pada malam itu. Ini yang pertama Pak. Ketika jenengan mau pulang tadi yang disampaikan melintasi satu pemukiman, itu adalah bentuk ataupun flashback ya, atau disebut dengan residual energi dari suatu tempat itu jauh sebelum tempat ini dibangun, ada itu. Jadi perkampungannya gambarnya seperti itu Pak, perkampungannya zaman dulu. Jadi ini kalau ditarik jauh itu bahkan di era candi-candi, di era klasik sebelum masa Majapahit, ketika masih Mataram kuno. Jadi itu kan masuk ke dalam portal dimensi gaib, yang di situ melihat bagaimana kondisinya tempat itu mungkin ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu itu seperti itu. Nah, ketika terjadi bencana, ketika terjadi perubahan iklim, perubahan ini ya Pak, perubahan tempat, pohon-pohon itu kan hilang, kemudian tumbuh pohon yang baru dijadikan makam. Kenapa? Nah, tanah itu tanah keramat, dan di tempat berdirinya dengan itu ada candi sebenarnya di bawah. Karena beliau memilih tempat ini, karena saya yakini beliau ini dari era klasik, kemudian menyakini satu ajaran budaya, akhirnya dibuatkan punden seperti itu atau menjadi makam bagi beliau. Itu sih Pak poinnya. Lah, kalau tadi tanya tentang uangnya jenengan kenapa nggak berubah daun, itu rezeki Pak, itu uang asli. Kalau ditanya dapat dari mana, di dimensi astral pun ada bank gaib Pak. Bank gaib itu uangnya juga uang asli. Dan sempat aku mikir Mas, yang kalau orang zaman sekarang kan buka duit itu lewat dompet. Iya, itu dikasihkan langsung. Enggak Mas, itu loh kan pakai selendang itu, ditali itu loh Mas. Oh ya kayak orang dulu. Mbak. Aku orang kampung aku mikirnya gitu kan, tapi tetap dia ngambil biasa Mas. Jadi dibuka kayak taliannya gitu kan. Iya. Dibuka. Dioteli gitu. Aku lah sekedap kembaliannya gitu kan. Udah Pak. Dibawa aja. Iya. Tapi aku bener dia turun, dia jalan itu bener-bener nggak kerasa wis. Enteng gitu. Wah, kayak nggak bawa apa-apa. Ya, kalau itu sebenarnya gini sih Pak. Itu bisa berarti gini, kalau itu berubah sampai jadi daun sih enggak. Itu uang asli Pak, dan masuk bisa maaf ya Pak ya, kalau itu mungkin kemudian uang itu disimpan dalam dompet, itu bisa jadi, tapi ini sangat jarang terjadi ketika itu tidak kemudian ditayuh ya, ataupun kita ada puasa dan tertentu, kayak modelnya nanti uang balen. Jadi kita belanjain itu uang masih ada di dompet terus. Atau uang itu biar di dompet, kenapa? Manggil temennya. Uang itu akan datang terus, rezeki itu akan datang terus. Karena di sini sifatnya halal. Dan jenengan mengantarkan ini balas jasa, bentuk terima kasih. Dan setelah itu biasanya lancar. Karena saya ada pengalaman orang jualan bakso itu sampai ke tengah makam dibeliin Mas. Itu. Kalau dibilang lancar, emang aku ada kesimpulan ya itu. Waktu setelah kejadianku ya aku ya mikir 6 bulanan loh Mas. Iya. Aku ini nggak ketulung, bener. Langsung dapat orderan. Yang semalam biasanya waktu pandemi nyari 8 sampai 10 nggak ketutut. Iya. Wah itu nyari 15 sampai 25 cepat.
Sama 6 bulan itu ya? 6 bulan, hampir 8 bulan. Iya, iya. 25 tak malah kadang 30. Bener. Selama habis isya sampai setelah subuh itu, Pak? Enggak. Beneran Mas. Pokoknya sebelum jam 12 itu selama 6 bulan ya Mas. Lah, nyari 150 cepet. Nggak bisa istirahat Mas. Wah Mas, boro-boro istirahat, merokok wira koper. Setelah kejadian itu loh ya. Iya, iya, iya. Bu, sebelumnya Mas, 8, paling kenceng itu malam minggu gitu Mas. Iya. 15, 13, 14, 15. Setelah kejadian itu, pokoknya setelah hari Minggu, Iya, iya. 6 bulan sampai 8 bulan. Hampir 1 tahun, Mbak. Nggih, Iya. wong sampai saya bisa beli motor Mas. Waktu pandemi orang pada susah toh. Iya, iya. Aku malah bisa beli motor. Oh, iya. Iya. Kejadian gue. Iya, justru malah kalau kita membantu ya Pak ya, dengan entitas sastra itu ngerejekeni orang bilang. Karena mereka memang butuh benar-benar. Kalau mungkin ada pertanyaan kenapa sih mereka nggak terbang gitu atau nggak lintas Nah, dimensi? itu loh, Mas. Itu ada pertanyaan kenapa? Karena mereka butuh ini kadang-kadang apa ya? Pertama gini Pak, nguji dulu. Orang yang dipilih itu diuji dulu. Kira-kira mau nggak kalau nganter saya seperti ini ataupun saya tumpangi itu bersedia nggak gitu. Ini nguji dulu Pak. Pertama sifatnya adalah nguji dari ketulusan batin dulu. Yang kedua jenengan lolos uji berikutnya, yaitu yang sewu, yang jenengan boncengkan itu cantik, wangi, bersih, Nggih. terus masih muda, malam lagi, nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Itu juga ujian yang berikutnya. Yang ketiga melewat jalan-jalan yang itu nggak umum jenengan juga bisa. Berarti yang diuji apa sih? Ketulusan jenengan mencari nafkah untuk keluarga. Itu ini perantara dari Tuhan yang Maha Kuasa Pak. Ini 3 ujian. Berarti ketika jenengan memang totalitas dalam bekerja, setia sama istri dan bertujuan memang benar-benar terkadang membantu orang walaupun itu hujan deras. Ini semuanya ini menjadi satu kalkulasi alam semesta yang setelah itu Tuhan menurunkan rezeki. Karena lewat dari 3 ujian ini. Itu. Dan tidak ada rasa takut dan menjamin keamanan yang jenengan bawa. Karena tidak semua entitas astral itu negatif, Pak. Mereka terkadang memang datang untuk menguji kita sejauh mana keikhlasan kita atau totalitas dalam bekerja. Salah satunya profesinya jenengan. Yang nyun sewu mungkin maaf ya Pak, mungkin wah ini malam keluar untuk ini atau dipandang sebelah mata, tapi orang ketika memerlukan bantuan, benar-benar memerlukan bantuan, salah satunya itu dan tidak ada niatan-niatan negatif. Itu yang pertama. Kemudian saya juga menafsirkan ibarat kata jenengan masuk ke dalam satu portal, karena ketika melewati jembatan itu bukan lagi ada di zaman sekarang, tetapi jenengan orang yang beruntung yang bisa, kalau kita sebut time travel atau perjalanan waktu, itu kembali ke ratusan tahun yang lalu. Dan karena ada keniatan dan keikhlasan itu bisa balik Pak. Karena itu terkesan hanya jenengan ke situ terus kembali ke sini itu perlu banyak waktu loh Pak. Bisa memakan jam-jam walaupun kita hanya detik. Itu satu berkah jenengan bisa melihat waktu zaman dulu itu seperti apa. Itu. Kalau yang bisa saya simpulkan 2 hal ini, bahkan kalau saya gambarkan beliaunya apa ya, seseorang perempuan dengan tinggi 170 dengan badan yang langsing gitu, yang kalau jalan tuh nempet gitu loh Pak, maksudnya jalan tuh sangat naik aja cantik, gini Mas. gitu. Cantik banget, malah di sebelahku itu selama aku menghadapi motor ya, itu. Tapi aku nggak secara jalan, benar-benar tinggi, langsing, orangnya kuning gitu Mas. Iya, cantik, ini langsat. pakai sandal jinjit gitu, Iya. Aku yo kalau dibandingin ya tetap ayu lah Mas kalau aku ya. Iya, Jadi dan aku saya nggak Pak. punya pemikiran Nggih, gitu. kalau ini pakai parfum aromanya apa? Kalau boleh. Biasa Mas, malah tipikor misalnya aku sempat mikir itu Mas, Iya. sempat mikir kalau bau ini gitu kan Iya. mungkin takut ya. Iya. Enggak Mas, kayak normalnya Orang orang-orang biasa ya. nggih. Jadi malah kan waktu pandemi disuruh pakai masker, Masker, Mas. iya. Sekalipun hujan Iya, itu iya. pakai masker. Sedangkan itu kan karena aku takutnya ya. Masker itu sampai lapis 3 kan. Jenengan? Nggih. Iya. Jadi ketika habis nganter orang truk ngangan. Iya. Tapi selama nganter mbaknya itu Mas, tembus. Iya. Makanya aku di jalan aku sempat batin Mas. Ini orang ini pakai parfum disemprot mau disiram gitu.
Soalnya tembus Mas 3 lapis iya. tembus. Nggih. Iya, iya. Soalnya karena aku takut kena pandemi atau apa. Iya, iya, iya. Normal Mas. Iya, kalau ini sebenarnya gini sih Pak. Ini mungkin kalau jenengan pernah dengar ya istilah peri. Nah, yang jenengan antar itu sosok peri Pak. Itu aslinya tidak dari jenengan mangkal, tapi beliau ada di suatu tempat yang di situ pasti ada sungai. Kalau Yang jembatan mungkin iya Mas. Jembatan ya. Sisi selatan Iya. ada jembatan besi itu loh. Nggih, nggih. Pasti ada Pak. Nah, jembatan kan pasti sungai Pak. Nggih. Walaupun tuh nggak gede loh, kita Nggih. bilang nggak sungai yang kayak Opa apa kayak Progo itu nggak, sungai aliran aja. Nah ini beliau sebenarnya utusan dari rumahnya atau istananya untuk menghadiri undangan dari Ki Ageng Sekar Alas. Nah kenapa kemudian memilih jenengan? Karena ibarat kata sebenarnya beliau ini ada tunggangan gini loh Pak. Kalau kita lihat di sungai itu kan pasti kita kenal dulu ada lampor ya. Secara kendaraan itu loh, kereta kuda yang jalan di atas sungai. Nah ini sebenarnya beliau ibarat kata melihat seseorang ketika kejadian yang kita sebut ini zaman susah pada waktu itu, tapi ada seseorang yang berjuang untuk bekerja, untuk keluarga. Piye cara nih, ada ketulusan nggak nih, iso diuji nggak nih. Akhirnya nyari, dapetlah jenengan. Ini salah satu poin yang kedua. Kalau ditanya kenapa entitas-entitas ini kemudian tidak terbang aja, mereka terkadang memiliki sesuatu hal, energi positif yang ini bagi-bagi rezeki Pak, ibarat kata. Nggak semuanya negatif. Kalau kita ngomong negatif kan kecelakaan di jalan, kecelakaan ini ya, entah itu dari pesugihan atau orang basangi itu negatif. Tapi terkadang ada yang mereka memang sengaja mencari tumpangan, tujuannya untuk apa Bang? Untuk ngetes, untuk menguji. Kalau orang Jawa sebut disini malaikat nyamar itu loh Pak, tanda petik itu. Itu sih Pak, kalau yang bisa saya komunikasikan, yang mendapatkan gambaran, karena saya pun juga pernah mendapatkan pengalaman jenengan untuk nganter ibu sama anak-anak naik motor, kemudian nanti turun di jembatan mau ke mana Bu? Mau ke pasar gaib. Ya saya nggak berharap minta dibalas apa-apa, tapi ya alhamdulillah rezeki ada aja. Jenengan juga pernah ada di posisi ini dan diberikan bonus bisa melihat apa yang ada di sana, kondisinya apa, terus apakah tempat itu gitu, karena itu bentuk terima kasih. Itu sih Pak. Ya untungnya itu enggak serem menurut Mas. Iya, iya. Nak coro remuk itu ya hancur. Iya, iya. Wah, udah Mas. Tinggal motornya. Iya. Kemudian ini Pak, apa? Sempet-sempetnya kopi sama ngerokok, nggak takut. Soalnya nganu Mas. Iya Mas, keadaannya kan nggak rusak ya Mas. Keadaannya kan mukanya nggak rusak, kayak orang normal biasa. Aku ngopi ngerokok itu nganu Mas, mesti setiap berhenti, apalagi habis gerimis ya Mas, dingin tuh. Dingin. Anak pasti bawa kopi sak botol gitu. Ngerokok itu pasti Mas, sekalipun gerimis pun ngerokok enak gitu namanya. Nah, nggak piye Mas, lampu kontak juga nggak nganu. Tapi tetap sempat aku buka jok itu tak buka biasa, tak kontak kan tetap nyala lampu tembaknya. Nggak mikir semono. Tapi bahasan setelah hari Jumat itu loh Mas, malah aku takutnya setelah hari Jumat. Kalau hari itu malah enggak. Sebenarnya aku sering Mas denger apa orang Buddha gitu kan. Orang nyebutkan Buddha, tapi aku malah sendiri nggak tahu kalau itu makam Buddha. Ngertinya setelah itu kejadian Buddha, ngerti Buddha biasa, Buddha. Nggak ngerti nah itu Buddha. Iya. Memang salah satu leluhur yang babat alas sih Pak. Kalau saya lihat untuk tempat itu, dan kalau tadi yang jenengan lihat ada orang yang ini itu ya, kalau ditafsirkan empu atau apa itu benar. Jadi seseorang yang para Brahma lah gitu. Kalau dia Hindu ya, kalau di Buddhis kan para biksu atau apa yang memang orang-orang sakti pada waktu itu yang ada di sini. Nah, kalau yang bermain itu siapa? Itu memang di situ kalau saya tafsirkan ada pemukiman gaib juga Pak. Jadi ada seperti pasar gaib, ada kampung gaib, bahkan ada warung gaib di situ. Dan di dunia astral juga perlu hiburan seperti yang tadi saya sampaikan. Dan ketika seorang dalang itu dulu tidak hanya menghibur dari bangsa manusia, tapi dari bangsa jin. Karena saya pun pernah nonton Goro-Goro dulu ketika mendekati jam 2, jam 3 pagi, saat orang-orang sudah pada pulang, di depan panggung pas rame Pak, pas Goro-Goro yang datang wah dari mana-mana, yang nggak kelihatan. Melihat, bahkan ada yang diundang untuk pentas ke pantai selatan.
ketika Gusti Kanjeng Ratu Kidul ada hajatan, memilih beberapa dalang-dalang untuk pentas. Tapi kalau Betul, kejadian panjang itu, ya itu ya Mas ya. Oke. Jadi mikirku gini, lah waktu aku habis balik itu malah nggak ketemu sama Mbak. Wes nggak ketemu, bener-bener malah ketemu ya anak-anak kecil-kecil gitu Mas. Nggak ketemu Mbak lagi udah. Mbak udah di pestanya, di hajatannya. Nah, loh, aku ya sempat mikir Mas, Mbak tadi kemana gitu. Iya. Ketemu, mau tak tanyain malah anak misalnya, Iya. nah orang loh Mas. Iya, iya. Tapi aku sih yakin bukan. Ini kan nggak tanya nama gitu kan? Enggak. Main Orang itu diajak diantar aja. ngobrol nggak enak Mas. Diam gitu. Mana? Diam tapi nggak model ini ya Pak. Apa? Jutek atau model judes gitu. Enggak. Sak normalnya jawab Mas. Oh, nek ditanya ya kayak Nggih. di tabu ngomong gitu ya Pak. Nggih, ya? tapi habis dia naik, Nggih. tak ajak ngobrol udah nggak ngobrol Mas. Sama sekali sampai tujuan. Sampai tujuan, cuman waktu awal aja saged dugeke kula, nganterke kula nggih. Tak anten acara apa Mbak, kok nggak naik gokar grimis. Acara hajatan Ki Ageng sekarang lah, wayangan gitu. Nggih. Udah. Undangan. Nah, terus tak ajak ngomong, Mbak nggak pakai helm. Diam aja. Nah, meneng. Soalnya kan aku ora gelem paling wong gelungan kan Mas. Nggih. Ribet. Udah selama perjalanan aku nggak ngomong. Waktu itu berarti beliau nggak pegangan apa-apa gitu Pak? Enggak, Diam soalnya kan miring, duduk Mas. gini, nggih. Nggih. Berarti langsung gini. Miring. Soalnya nak normal penumpang itu kan ini pegang apa? Bemper Yang motor. sini itu toh Pak? Nggih, Nggih, bemper terus ini pegang jok. Oh, yang sini berarti gini. Nggih, Iya. nggak megang aku sama sekali Iya, Mas. iya. Makanya aku numpak juga agak maju. Iya, iya, iya. Soalnya piye Mas? Jaga jarak gitu Mas sama Iya, iya. penumpang. Apalagi perempuan. Nggih. Iya, Terus kalau misalnya penumpang itu nggak ngobrol lebih enak Mas. Lebih cepet gitu loh. Iya, iya. Fokus ya. Nggih. Soalnya diajak ngobrol malah jadi suwi Mas. Bawahnya nggak kenceng tolak-tolak ini. Enggak. Soalnya gini Mas, kalau malam ya pertama jarang aku gunain spion. Yang pertama. Berarti langsung lurus lihat jalan aja kosong udah lurus gitu ya Pak? Oke, soal malam. Terus yang kedua, kalau aku posisi ke depan jok gini enggak kelihatan Mas. Karena turun gini toh Pak? Nggih. Ini sini toh. Nggih, nah misalnya aku posisi pena dewe gitu kan, Agak kelihatan. jauh, nggih. Nggih. Lah aku gini waktu kejeglong, ya itu Mas spion pertama malah yang sini. Yang kiri. Nggih, kiri. Aku kan sempat masih bisa ngegas. Aku langsung nyebut itu Mas. Terus yang penasaran aku Mas. Mungkin meripatku atau gimana gitu kan. Lah yang kedua tak coba lagi di dekat kandang kelompok. Dekat ini turunan polisi tidur tuh kubangan. Lah itu spion dua-duanya ambil. Lah baru tak benerin. Bener Mas, itu bener-bener tak pegang gini. Spionnya. Oh, tapi aku nganu Mas, nggak mikir gimana-gimana. Fokus Mas. Soalnya takut kejadian gitu. Soalnya teman-temanku kayak gitu kecelakaan gitu. Aku tetap setelah lihat tak pundir sisan Mas, sekalian nggak lihat pisan toh. Betul langsung diem. Nah, nggak sampai 500 meter Mas. Nggak sampai 500 meter. Pak ngandap mriki. Sampai lokasi. Aku rada hayem toh Mas. Iya, iya. Berarti ono suarane gitu kan. Turun itu juga nggak kerasa Mas kalau Enggak gitu kan Pak ya. tahu-tahu wis dek gitu kan. Pinten Pak? Karena aku maaf ya Mas, bukannya aku nge-up harga ya. Orangnya kan nggak enak toh. Diajak ngobrol nggak nyambung. Nah, tak up harga tuh Mas 80. Yang semula 60, 80. Malah kembaliannya dikasih ke semua. Jadi 100.000. 100.000. Itu nek misalnya dengan benerin spion gini tuh berarti nggak ngelirik dari spion ya Pak? Kan Namanya? biasanya kan kalau kita kalau Duduknya bawa yang nyamping enggak gitu. kalau nggak klik kayak yang sesuatu Nggak kelihatan gitu, bawa Mas. yang sesuatu nggak kelihatan kan di gini kan spion Nggih. nggak bisa tembus pegangan itu Pak. Oke, tapi kan kakiku rapet Mas. Nggih, nggih. Kaki rapet kan di sini helm. Iya. Nah, waktu spion tak puntir kan nggak cuman dari atas tok Mas. Yang tak utamake ikine sih kan kelihatan toh Mas. Iya iya iya. Nah, Bawah. kuwi. Iya iya. Nah, pertama kok Kakinya. Nggih. Iya. Kuwi setelah aku lihat tuh Mas, udah tak nggak tak benerin meneh. Aku tak fokus ke. Lah itu tak entuk kuwi jeglongan sekalian Mas. Biar Turun. nggih. Terus malah tak puter-puter sekalian Mas, spion ki. Bener, wis nggak kelihatan blas. Di belakang kosong. Blong. Blong Mas. Iya iya. Kalau biasanya kan ngeceknya pakai cermin Pak, kata-katanya kan kalau pas mobil kan spion tengah kan gitu. Soalnya Mas, aku pernah Iya. ini kejadian juga ini. Iki yo soal spion. Iya. Tapi itu aku nggak nggawa penumpang dan itu pun sebentar. Iya. Waktu itu aku dapat penumpang dari lampu merah Maguwarjo. Ring road itu? Nggih, Nggih. nganter ke timure Masjid Suciati Jalan Kitogati.
Oh, Nah. itu jenengan offline atau online? Online. Oh, ada pesanan masuk? Nggih, Iya. tapi aku ngeterke penumpang itu murni penumpang. Iya, iya, iya. Setelah sampai, aku mau ke Eskala. Iya. Eskala Cafe itu loh Mas, tempat-tempat. Maupun pulang pagi lah. Iya. Aku mau balik, pas di pom. Nah, itu timurnya ya jam 2:30 lah. Dini Setengah hari. tiga lah. Iya. Kasihan tuh Mas, lewat mbak-mbak ada di jembatan. Bajunya itu merah, Iya. kudungnya krem. Oh, pakai kerudung. Nggih. Nggak jilbab tapi kerudung tuh, Pak. Kerudung, Nggih, nggih. bener-bener krem. Aku langsung ke timur Mas. Wah, kasihan tuh Mas, jam segitu cewek loh. Tak samperin nak misalnya, kan pakai bahasa Jawa Mbak. Iya. Nunggu sinten, nunggu siapa gitu. Diam Mas, dia cuman gini tok. Iya. Niki pun dalu Mbak, napa kula dugeke, napa nenggo rencange. Diam Mas, tetep gini. Kan aku dari barat, habis nganter barat tuh Mas, mau ke Eskala, balik lagi kan. Iya, iya. Tapi motorku pas di depan angkringan, pohon depan angkringan. Bener. Orangnya di jembatan seberang selatan. Tak tanyain lagi napa kula dugeke. Tetep diam Mas. Tetep diam. Oh nggih pun, mboten kelem kula dugeke gitu kan. Karena aku kalau tanya orang ki motor tak matiin, helm tak copot ya Mas. Lah tak copot tak taruh di helm kiri ya. Oh nggih pun, mboten kula gelem kula dugeke, enggak mau saya antar. Aku kan ngambil motor lagi Mas, helm tak pakai. Iya, aku pertama kali pengalaman tentang spion itu Mas. Mbak-mbak itu yang pakai baju merah kudung krem itu. Di spion pom, nggak ada? nggak ada. Terus tak, aku kan mikirnya gini Mas, apa lompat gitu kan? Empat jembatan. Oh, kan Iya. masih di tengah jembatan. Iya, iya. Jadi ini pom, angkringan, jembatan. Pas itu nama kampungnya Gundang Legi. Gundang Legi Mas. Makanya aku, ya itu Mas, aku pengalamannya. Wes udah, mikirku gini Mas, kudu wong gitu loh Mas, kudu wong. Tapi yang semula aku mau ke Eskala, waktu itu kan aku masih nganu ya Mas, pikiranku masih rada takut ya, rada takut. Wow langsung Mas, setelah terus nggak tolak-tolak, gaspol gitu, aku yakin bukan orang. Nah pengalamanku di spion itu Mas, makanya aku 2 kali. Tapi kan beda Mas, kalau yang mbak-mbak itu bener-bener seger. Yang pertama. Nggih, Yang yang kedua aku nganter serem. ke itu ke Tambak wayang, Rejo, iya. nggih, wayangan itu mah Iya, bener-bener seger, cantik. Kalau yang itu kan enggak Mas, cuman diem dingklo gitu toh. Aku mukanya aja enggak kelihatan. Tapi anu Pak, jenengan sempat nginjek tanah itu apa roknya panjang? Rok-rokan panjang Mas, Tapi nggak kelihatan kakinya. orang ngelandelok. Bahkan ini ya Pak, apa roknya itu nyapu tanah itu ya? Sampai ke tanah Saya itu. jelas panjang Mas, Nggih. panjang. Cuman aku enggak ndelok pipi ya mikirku wong biasa. Paling mulai ditinggal sama temennya mau apa. Itu kan mikirku. Diturunin. Tapi waktu aku pakai helm, Dan sepion. sepion kan tak benerin biasa tak Iya, iya. pukul tuk gitu kan Mas. Aku langsung waduh. Aku Nggak ada sebatin di Mas. spionnya, Pak? Nggih. Aku langsung kontak, aku biasa Mas ngacak nggak takut gitu kan. Tapi langsung gitu aja Mas. Soalnya wes nganu Mas, wes jelas deket banget itu kejadiannya Mas. Nggak ada 30 meter nggak ono. Mbak-mbak kui sing di Jalan Gito Gati. Nggak jauh Mas dari tempat itu ya, kurang lebih 2 kilo sama Tambak Rejo itu. Tapi kejadiannya lama Mas. Pak sama mbak-mbak itu lama, malah sebelum pandemi jauh. Nah ini Pak, kemudian kalau tips dan trik ini Pak, kalau misal jalan malam tentunya kan bakal ketemu hal-hal yang tidak diinginkan ya amit-amitnya ya Pak ya. Entah ini perbuatan manusia atau mungkin ya kita sebut beruntung dan itu gangguan dari entitas-entitas astral atau makhluk gaib itu. Menurut jenengan tipsnya seperti apa? Yo hindari titik-titik rawan ya Mas ya. Iya. Terutama kalau malam Sabtu, malam Minggu itu jelas anak muda pada keluar ya. Keluyuran gitu. Iya, anak motor lah dan lain-lain. Iya, iya. Nggak semua sih baik gitu kan. Tapi kalau misalnya hal-hal kayak gitu pasti ada ya Mas ya. Iya. Yang penting kalau aku sendiri Ya. ya pamit orang rumah, minta doa. Terus yang kedua nih, saya sebagai muslim jangan pernah ninggalin 5 waktu. Iya. Kalaupun ketemu makhluk gaib atau astral ya itu yang baik, yang positif ya Pak ya. Nggih. Kabul minalam ya. Nggih, yang penting jangan yang hancur-hancur gitulah, aman gitu aja lah. Iya, iya. Ya, mungkin terima kasih banyak Pak Slamet untuk Iya. sharingnya. Semoga tetap lancar rezeki dan sehat selalu. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih untuk Sobat Javanika sudah menyaksikan dari awal hingga akhir.
Dan hati-hati ya ketika malam mengemudi sendiri keluar malam, dan usahakan juga dalam kondisi-kondisi yang prima dan pas dalam tujuan-tujuan yang positif ketika keluar malam. Dan sebelum kita akhiri, diucapkan terima kasih untuk DOS Indonesia yang sudah mensponsori dan memfasilitasi kita untuk syuting pada kesempatan kali ini. Dan untuk teman-teman juga yang memiliki hobi ataupun bekerja di bidang seni videografi dan juga fotografi, dapat mengunjungi dan tentunya berbelanja perlengkapan fotografi hanya di DOS Indonesia, yang tokonya tersebar di seluruh Indonesia, dan kalau di Jogja ada di Jalan Kaluran. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak mungkin, serta tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sabuntun.